Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat bergabung di kuliah Alkitab Malam GKI Marta Direja. Senang sekali karena setiap kita boleh berpartisipasi bersama untuk mengikuti kalam pada malam hari ini. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena setiap kami boleh Tuhan berkati, boleh Tuhan kasihi. Dan terima kasih Tuhan, pada saat ini setiap kami boleh berkesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Kiranya penyertaan-Mu dan Roh Kudus-Mu boleh mengurapi setiap kami untuk memahami betul apa yang dimaksudkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan bersama membahas sebuah tema, yaitu ayo andalkan Tuhan. Saya akan memulai kalam pada malam hari ini dengan sebuah pertanyaan, mengapa perlu mengandalkan Tuhan? Ketika ada sebuah ajakan, ayo andalkan Tuhan. Saya berikan sebuah pertanyaan, kenapa? Kenapa kita perlu untuk mengandalkan Tuhan? Dan kita tahu bagaimana manusia itu bisa saja jatuh dalam godaan, sehingga akhirnya tidak menaati perintah Tuhan. Setiap kita bisa saja mengikuti keinginan diri sendiri yang tentunya belum tentu baik, itu yang bahkan bisa saja menjerumuskan kita ke dalam dosa, sehingga akhirnya kita tidak menaati apa yang jadi kehendak Tuhan. Sehingga sangat penting bagi setiap kita untuk mengandalkan Tuhan. Dan inilah yang akan bersama kita pelajari dari Kitab Yosua pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam, dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, ketahuilah kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu, sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu.
Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat, lalu sampai ke tentangan kota itu. Kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang. Lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai, di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Demikianlah firman Tuhan yang bersama kita akan renungkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita di sini melihat kisah Yosua yang diperintahkan untuk datang ke Ai. Dan kita tahu kalau dari kisah sebelumnya mereka bisa menaklukkan Yeriko. Dan inilah posisi kota Ai. Dan cerita ini pun tak terlepas dari kisah-kisah sebelumnya yang kita tahu. Di mana ketika mereka berhasil menaklukkan Yeriko, ternyata ada hal tak berkenan yang dilakukan oleh seseorang, tentara Israel. Begitu. Hal tak berkenan ini dilakukan oleh Akan. Ketika Tuhan sampaikan untuk meninggalkan barang-barang yang ada di sana, di Yeriko. Tapi ternyata yang terjadi adalah akan mengambil beberapa barang, beberapa harta. Sehingga akhirnya murkalah Tuhan. Dan kita tahu bagaimana percobaan pertama untuk menyerang Ai ternyata gagal. Penyerangan pertama itu benar-benar di luar ekspektasi, sehingga Yosua pun memohon kepada Tuhan. Kenapa Tuhan bisa terjadi demikian? Kenapa Tuhan seakan tak menyertai pergerakan tersebut? Dan ternyata Tuhan pun mengungkapkan bagaimana ada ketidaksetiaan atau ketidaktaatan yang dilakukan oleh orang Israel. Sehingga akhirnya Akan pun dihukum beserta dengan keluarganya. Lalu setelah Akan dihukum, hadirlah bagian bacaan yang sudah kita perhatikan tadi. Yaitu ketika Yosua itu memohon. Yosua memohon kepada Tuhan. Yosua akhirnya mengikuti betul segala perintah Tuhan. Sehingga akhirnya penyerangan pun dilakukan sesuai dengan rencana. Orang-orang Ai terpancing ketika mereka melihat bahwa ada segerombolan tentara Israel ini yang hadir begitu, lalu kabur mereka dengan percaya diri mengikutinya. Seperti apa? Seperti pengalaman pertama kali. Lalu mereka mengikuti itu sesuai dengan rancangan atau taktik yang sudah disampaikan pada Yosua. Akhirnya dalam waktu yang tak terduga itu, kota itu pun dibakar. Dan kita tahu bagaimana akhirnya Raja Ai dan kota itu diberikan bagi bangsa Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Yosua mengandalkan Tuhan.
Karena mengandalkan Tuhan artinya tetap bersandar pada Tuhan dan menyerahkan segala yang kita punya atau segala sesuatu yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Kita tentu mengusahakan banyak hal, kita merencanakan banyak hal. Tetapi kita tahu juga bagaimana Tuhan pun berkehendak. Bagaimana Tuhan juga punya rencana. Dan kita di sini melihat bagaimana Yosua begitu bergantung pada rencana Tuhan. Ia mengandalkan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baiklah setiap kita juga adalah sosok-sosok yang mau mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena bagi setiap kita yang pada akhirnya tak mengandalkan Tuhan, bisa saja kita berakhir seperti Akan. Marilah setiap kita tetap taat akan perintah Tuhan dan jangan tergoda dengan keinginan pribadi. Jangan kita menuruti kemauan hati dan pikiran kita, lalu kita mengabaikan apa yang Tuhan sampaikan. Kita merasa harusnya kitalah yang tahu yang terbaik bagi diri ini. Yang tahu bagaimana cara memenuhi kesenangan hati ini sehingga kita bertindak di luar perintah Tuhan. Mari kita menghindari menjadi sosok yang seperti Akan. Dan baiklah kita belajar seperti Yosua ya, untuk tetap memohon pertolongan Tuhan bahkan dalam waktu yang terpuruk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika mereka kalah ya, ketika ada banyak korban jiwa dalam penyerangan pertama ke Ai, itu adalah waktu yang begitu terpuruk bagi Yosua dan bangsa Israel. Itu waktu yang tak mudah. Bahkan Yosua pun sampai mempertanyakan kepada Tuhan. Artinya ini semua adalah waktu-waktu yang sungguh tidak mudah. Tapi bahkan di waktu yang tak mudah tersebut, Yosua tetap memohon pertolongan Tuhan. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Caranya ialah kita taat mengikuti tuntunan dan perintah Tuhan melalui firman-Nya. Bagi setiap kita yang hadir dalam persekutuan lewat ibadah, bagi setiap kita yang setia membaca firman Tuhan, bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, artinya kita memberi diri untuk disapa oleh Tuhan. Tapi baiklah setiap sapaan itu tak hanya lewat di pendengaran kita lalu kita lupa, tapi justru biarlah sapaan itu jadi sesuatu yang menjadi pegangan. Kita mau untuk taat mengikuti tuntunan dan perintah Tuhan. Jangan hanya kita memenuhi hasrat diri kita sendiri, atau bahkan memenuhi emosi sesaat dalam diri kita. Inilah sebuah ilustrasi yang bisa bersama kita perhatikan tentang bagaimana mengandalkan Tuhan.
Kita tentu senang dengan apa yang terlihat mata, dan kita bisa saja merasa inilah yang terbaik dan carakulah yang bisa kulakukan, ya, kuandalkan untuk bisa mencapai hal tersebut. Dan kita mungkin saja akhirnya mengabaikan entah tanda dari Tuhan atau sapaan dari Tuhan, baik lewat firman-Nya, baik lewat orang-orang sekitar, begitu, sehingga kita menerobos sendiri jalan-jalan tersebut. Dan hari ini mari setiap kita belajar untuk mau mengandalkan Tuhan, mau memohon pertolongan Tuhan, bahkan dalam waktu-waktu yang terpuruk sekalipun, yang kita bingung mau mengambil langkah seperti apa lagi, tapi setiap kita mau untuk hadir di hadiratnya Tuhan, memohon pertolongannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari bagaimana setiap kami punya keinginan Tuhan. Kami begitu senang ketika keinginan kami terwujud. Dan seringkali kami mengandalkan diri kami sendiri, mengandalkan kuat kami Tuhan untuk melakukan banyak hal. Tapi ya Tuhan, pada saat ini kami belajar bagaimana setiap kami mau untuk mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan tak berkenan akan suatu hal, kami mau untuk menurutinya dengan tidak melakukannya. Dan kami mau untuk melakukan hal-hal yang justru berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang sungguh taat, yang sungguh mau mengandalkan-Mu Tuhan, di dalam setiap masa kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekian kalam atau kuliah Alkitab malam pada saat ini. Kiranya ini boleh menjadi perenungan kita bersama, dan untuk setiap kita yang mau sharing, memberikan pertanyaan atau pendapat, dipersilahkan untuk menuliskannya di kolom komentar di channel YouTube GKI Marta Direja. Sekian kalam pada malam hari ini, sampai jumpa di kalam berikutnya. Tuhan memberkati.